arteri PT Imakahi IPB, dia yang memiliki kewenangan penuh jatuh menurun terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Arteris PC Imakahi IPB, One with Us, One with Imakahi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fauzan Novendri, salah seorang mahasiswa Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University Angkatan 60, yang kali ini menjadi moderator yang akan menemani dan memandu jalannya Arteris kita pada hari ini nih teman-teman. Nah, mungkin di sini saya mau jelasin dulu nih teman-teman, arteris itu apa sih sebenarnya? Jadi, arteris itu merupakan kepanjangan dari Awareness Development of Veterinary Student, merupakan salah satu program dari Divisi Kajian Strategis PC Imakahi IPB. Nah, program ini bertujuan untuk membuka wawasan dan juga mengembangkan kesadaran mahasiswa kedokteran hewan umumnya terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat, baik itu dalam skala nasional maupun dalam global. Nah, untuk edisi kali ini, kita mengangkat tema yang sangat relevan banget dan penting banget buat kita bahas, yaitu sinergi dokter hewan dalam mewujudkan keamanan pangan hewani dan berkelanjutan dalam program makan bergizi gratis di Indonesia. Nah, tema ini sangat menarik banget karena berbicara soal bagaimana sih kita bisa menjamin ketersediaan pangan yang aman, bergizi, serta juga berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat. Termasuk juga kaitannya dengan program makan bergizi gratis yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat belakangan ini. Nah, untuk membahas topik tersebut, kita sangat beruntung sekali karena kita udah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali dan sangat keren banget, yaitu Dr. Denny dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Beliau merupakan salah seorang dosen dari bidang kesehatan masyarakat veteriner dan epidemiologi. Selamat datang, dokter. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu Terima untuk kasih. berbagi wawasan bersama kami pada hari ini. Ya, salam untuk semua. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan nih teman-teman, mungkin Dokter Denny bisa sedikit menyapa teman-teman pendengar Arteris terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam veteriner ya, juga salam kebajikan. Semoga ini bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih dokter atas sapaannya. Nah, kita mungkin langsung masuk ke inti permasalahan kita pada hari ini ya dok ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di masyarakat dok, masih banyak yang berpikir bahwa dokter hewan itu hanya berurusan dengan hewan peliharaan aja nih dok. Padahal sebenarnya peran dokter hewan itu jauh lebih luas, termasuk dalam menjaga sistem ketahanan dan keamanan pangan nasional nih dok. Nah, dalam konteks tersebut, bagaimana sih dok sebenarnya posisi strategis profesi dokter hewan dalam sistem ketahanan pangan Indonesia dok? Baik, secara umum kita lihat ke sejarah mengapa sekolah kedokteran hewan itu di dunia itu didirikan. Jadi kalau kita lihat bahwa tujuan utama didirikannya pendidikan dokter hewan di dunia itu untuk kesehatan manusia. Itu intinya. Tapi memang ini diawali dari kesehatan hewan. Jadi maka itu kayak semboyannya Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia itu adalah eh, men- menyehatkan manusia melalui kesejahteraan hewan. Jadi intinya adalah kita ujungnya adalah kesehatan manusia. Karena manusia juga memelihara hewan untuk dirinya sendiri dan juga lingkungan. Nah, eh, bidang kedokteran hewan atau sebagai dokter hewan, kita bukan hanya melulu membahas masalah kesehatan hewan, tetapi juga bagaimana dampaknya dari kesehatan hewan itu untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh sebab itu, memang agak sedikit berbeda dengan kedokteran manusia. Kedokteran hewan itu memiliki dua kaki. Yang pertama adalah di kesehatan hewannya, dan yang kedua di kesehatan manusianya atau di kesehatan masyarakat. Sangat menarik sekali ya dok. Kalau boleh tahu nih dok, apa yang sebenarnya mendorong dokter untuk terjun dan mengabdikan diri di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan epidemiologi? Apakah ada pengalaman atau momen tertentu yang membuat dokter akhirnya memilih divisi kesehatan? Baik, ini pengalaman panjang pada saat saya waktu itu tingkat 3, berarti semester 5 atau 6, itu saya mendapatkan mata kuliah kesehatan masyarakat veteriner.
saya melihat bahwa tidak banyak orang yang atau teman-teman saya yang berminat untuk menekuni ini. Padahal saya melihat selama manusia ini hidup, kita butuh makan. Dan ternyata dari pelajaran itu saya mendapat pelajaran bahwa peran dokter hewan di dalam menyediakan pangan asal hewan dan termasuk juga produknya ini sangat signifikan. Oleh sebab itu, saya semester 6 saya mencari dosen Kesmafed untuk menjadi pembimbing skripsi saya. Jadi saya jejak ya, track recordnya jelas dari S1 saya mengambil daging, S2 mengambil daging, dan S3 saya mengambil daging. Ya, dalam hal ini adalah higiene daging. Ya, dan saya juga terinspirasi dengan senior saya. Waktu itu saya menemukan buku dulu bicaranya kita tingkat 4 itu adalah semester 8. Saya mendapatkan buku salah satu seorang profesor di teknologi pangan yang latar belakangnya adalah seorang dokter hewan. Dan beliau sangat menekuni bidang pangan. Dan saya bilang, wah, kalau pangan pasti setiap orang pasti butuh pangan. Dan baca, waktu itu belum ada internet ya, jadi saya mencari buku, kemudian menjadi informasi. Ternyata luas sekali bidang dokter hewan di dunia ini. Bahkan setelah saya lulus S2 pun saya mencari di Eropa itu ternyata untuk bidang higiene pangan itu hanya ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Kalau saya bukan dokter hewan, mungkin saya tidak bisa ngambil S3 di bidang higiene pangan. Kalau mau mengambil teknologi pangan, itu harus ngambil di Fakultas Pertanian. Tapi kalau higiene pangan, itu harus di Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi saya adalah lulusan bidang higiene pangan dari Fakultas Kedokteran Hewan di Eropa. Menarik sekali ya dok ya. Berarti emang udah cinta dari Iya, S1 ya dok. karena saya melihat orang itu pasti butuh makanan. Nah, kalau bicara soal pengabdian kerja lapangan nih dok, tentu tidak lepas dari tantangan ya dok ya. Nah, dalam perjalanan dokter di bidang Kesmafet, kira-kira tantangan terbesar apa yang paling sering dihadapi? Apakah lebih banyak persoalan kritis di lapangan atau justru benturan kebijakan dengan birokrasi? Kalau tantangan di lapang selama saya terjun itu adalah bagaimana mengubah masyarakat. Contoh kalau teknis kita tahu semua. Misalnya saja gini, kita mau membuat pasar yang sehat atau kita mau membuat rumah potong hewan yang bersih. Tetapi yang kita hadapi bukan soal teknisnya, tetapi manusianya. Jadi memang itulah seni seorang dokter hewan yang bergerak di bidang masyarakat adalah bagaimana kita eh, bisa menangani dan mendekati manusia. Jadi memang sangat kental aspek sosialnya. Oleh sebab itu, saya meyakini betul bahwa peran atau pendekatan dari One Health itu sangat penting buat seorang dokter hewan. Jadi dokter hewan bukan hanya melulu kita bicara teknis. Kalau bicara teknis kita paling jago lah. Misalnya kalau misalnya persyaratan rumah potong hewan harus A, B, C, D, E, F. Begitu kita bicara A, B, C, D, E, F, kita kan bicara dengan manusia. Kita bicara dengan stakeholders dalam misalnya tukang jagal segala macam yang belum tentu kita bisa ubah. Nah, inilah bagaimana makanya saya selalu menekankan kepada mungkin teman-teman ini mahasiswa IMAKAHI bagaimana kita mengasah eh, keterampilan berkomunikasi karena itu tidak diajarkan selama kuliah. Nah, komunikasi itu diajarkan dengan pengalaman selama berorganisasi dan tidak hanya melulu bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi, karena kalau kita terjun ke lapang, pasti banyak yang berbeda frekuensi. Contoh, misalnya, kita menghindari dosen-dosen yang disiplin, kita menghindari dosen-dosen yang killer. Begitu kita ke lapang, itu tidak bisa kita hindari. Termasuk juga saya pernah praktek, saya tidak bisa menolak misalnya saja klien yang begitu galaknya. Oh maaf, saya tidak terima klien yang galak, enggak. Kita harus terima. Kita juga tidak bisa menolak klien itu komplain kepada kita, mengeluh, bahkan kadang-kadang menyuruh kita. Nah itu. Nah ini yang saya melihat mahasiswa harus ditempa seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi kendala dokter hewan yang terjun ke masyarakat itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Karena intinya komunikasi kita adalah dua arah. Jadi apa yang kita sampaikan dia paham, dan apa yang dia sampaikan kita paham. Nah itu, ini yang harus dilatih mungkin dari teman-teman IMAKAHI dan teman-teman mahasiswa lainnya
Bagaimana kita bisa berkomunikasi sehingga saling paham. Berarti intinya adalah komunikasi ya dok ya. Ya, Kita dan terus itu tidak diajarkan di kuliah. Nah, gimana caranya? Ya, ikut organisasi. dok. Nah, kalau berbicara mengenai apresiasi terhadap profesi ini dok, bagaimana pandangan dokter? Apakah profesi dokter hewan yang berperan di bidang keamanan pangan sudah mendapatkan pengakuan ataupun penghargaan nih yang layak dari masyarakat ataupun dari pemerintah? Ya, mungkin kalau penghargaan belum, tetapi alhamdulillah sejak adanya Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, di mana di sana signifikan peran dokter hewan. Contoh, setiap unit usaha pangan asal hewan itu harus memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner. Dan dari sertifikat nomor kontrol veteriner itu ada kewajiban dari unit usaha mempekerjakan dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis produk hewan. Artinya kita dituntut dan sekarang juga tuntutan di dalam perdagangan global dunia bahwa sertifikat veteriner atau veterinary certificate itu harus ditandatangani oleh dokter hewan untuk perdagangan hewan dan produk hewan. Artinya itu memang sekarang sudah dituntut dan kita sebagai dokter hewan mestinya juga eh, bangga seperti itu ya, kita diberikan kewenangan yang sangat penuh. Kalau kita lihat ke negara-negara maju ya, pengalaman saya itu betapa dihargainya seorang dokter hewan, terutama yang saya lihat misalnya saja profesi dokter hewan itu dia yang memiliki kewenangan penuh terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum hewan itu dipotong dan setelah hewan itu dipotong. Dan itu tidak dapat diganggu-gugat oleh perusahaan. Karena itu adalah kewenangan veteriner. Dan saya melihat contoh di beberapa negara maju ya, ya seperti itu. Jadi artinya peran dokter hewan itu sangat dihargai. Dan kita tahu kalau di negara maju, dokter hewan itu jauh lebih mahal daripada dokter. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, Dok, banyak kebijakan baru yang sudah berjalan ya, Dok ya. Salah satunya adalah program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis atau MBG yang juga erat kaitannya dengan isu ketahanan dan keamanan pangan nih, Dok. Dengan latar belakang dokter di bidang higiene, sanitasi, dan epidemiologi, bagaimana pandangan dokter terhadap peran dokter hewan dalam pengawasan keamanan pangan di program MBG, Dok, yang tengah ramai sekarang ini lagi diperbincangkan gitu dok. Ya, ya, ini memang kalau dilihat dari konsep sudah cukup baik, tapi pelaksananya memang masih harus ditambal. Jadi kalau kita lihat, saya membayangkan ya MBG ini seperti program kita merakit pesawat terbang, tapi kita sudah terbang. Oh, Jadi kita merakit pesawat sambil kita terbang. Jadi kita harus memperbaiki, entah itu nanti jatuh atau terus terbang. Nah ini yang harus kita jaga. Nah, yang saya tahu di dalam program MBG pedomannya bahwa untuk ya penyediaan pangan asal hewan segar itu menjadi kewenangan dari teman-teman di bidang Kesmafet di lapang. Jadi di dalam program MBG ini mereka diwajibkan untuk mencari pemasok ataupun supplier pangan segar asal hewan yang sudah memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner. Seperti kita ketahui, berdasarkan undang-undang, sertifikat nomor kontrol veteriner itu menjadi kewenangan ataupun otoritas dokter hewan, dalam hal ini adalah bidang kesehatan masyarakat veteriner. Jadi mereka harus itu, dan alhamdulillah di dalam kesehatan masyarakat veteriner di Indonesia, kita memiliki beberapa sumber daya manusia. Contohnya adalah pengawas Kesmafet atau pengawas yang ada di kabupaten kota, termasuk juga sampai ke kecamatan. Mereka itu di awal sudah dilakukan pelatihan bagaimana mereka mendampingi pelaku usaha, dalam ini adalah unit usaha pangan segar asal hewan, untuk didorong mendapatkan sertifikat NKV. Memang peran dokter hewan tidak di dapurnya, tidak di SPPG-nya, tetapi kita mendorong mengamankan pemasok bahan atau pangan segar asal hewan di situ. Jadi betapa pentingnya kalau kita lihat ke kasus di dunia ya.
bahwa sebagian besar kasus penyakit bawaan pangan atau foodborne illness itu adalah pangan asal hewan. Pangan asal hewan ini memang sangat-sangat kritis. Karena apa? Karena pangan asal hewan satu-satunya pangan yang dapat membawa penyakit dari hewannya. Sedangkan kalau kita baca atau kita lihat tanaman atau tumbuhan, tidak pernah ada penyakit tumbuhan yang terbawa dan dapat menginfeksi atau membuat orang itu sakit. Tapi kalau hewan sakit, maka ada kemungkinan dalam produknya seperti daging, susu, telur, itu dapat, kalau tidak ditangani dengan baik, itu dapat menyebabkan penyakit pada konsumen. Nah, ini titik kritis yang perlu kita ketahui bahwa ini teman-teman IMAKAHI sebagai calon dokter hewan jangan alergi bahwa inilah peran kita. Dan kalau kita lihat satu-satunya di dunia, peran yang tidak dapat digantikan oleh profesi lain itu adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong atau pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan setelah hewan itu dipotong atau pemeriksaan postmortem yang wajib dilaksanakan oleh dokter hewan atau asisten dokter hewan di bawah pengawasan dokter hewan. Oke, berarti peran dokter hewan sangat krusial banget ya dok ya? Mestinya begitu. Dan saya melihat Indonesia sudah mulai melihat pentingnya dokter hewan. Apalagi dengan adanya undang-undang, unit usaha produk hewan itu didorong untuk dapat mempekerjakan dokter hewan. Dan di bidang pemerintahan tentu saja SDM-nya ada pengawas Kesfamvet, ada auditor nomor kontrol veteriner, kemudian ada pengawas obat, ada pengawas pakan, itu juga dokter hewan. Oke dok. Nah, mungkin kita masuk ke pembahasan lebih spesifik lagi nih dok, mengenai program makan bergizi gratis atau MBG ini. Jadi program ini tentu sangat baik nih ya dok secara konsep, tapi dalam pelaksanaannya tuh pasti punya tantangan tersendiri nih, terutama dalam hal keamanan dan higienitas makanan yang didistribusikan. Berdasarkan pengalaman dan kajian yang dokter miliki nih, kira-kira faktor apa yang paling berpotensi menyebabkan kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG, Dok? Ya, kalau dilihat dari laporan saya karena tidak melakukan penelitian, tapi kalau saya hanya berdasarkan laporan, kemudian kejadian, karena begini, satu SPPG itu bisa melayani ribuan, dan orang belum terbiasa dengan melayani sebegitu banyak yang profesional, sehingga waktu masak dengan waktu masak, matang, kemudian dikirim, dan waktu makan itu ada jeda yang cukup lama. Dan kalau kita lihat dari inti keamanan pangan, jangan pernah menyimpan makanan pada suhu antara 4 sampai 60 derajat itu lebih dari 4 jam. Kalau saja ada ya bakteri yang lolos satu saja, maka kalau 4 jam itu sudah bisa mencapai jutaan. Artinya makanan itu sudah tidak layak, apalagi kalau bakteri itu adalah patogen, maka tidak aman. Nah, kita tahu bahwa ada 4 golongan konsumen yang sangat peka terhadap kasus penyakit bawaan makanan atau foodborne illness. Itu adalah satu, anak-anak, ya, yang orang tua di atas umur 50 tahun, ibu-ibu yang hamil dan sedang menyusui, dan yang keempat adalah golongan orang-orang yang mengalami gangguan imunitas tubuh seperti misalnya terkena diabetes atau HIV atau orang yang sakit atau yang mengalami gangguan pada imunitas. Nah, kita tahu MBG itu targetnya adalah anak-anak dan itu mereka adalah termasuk golongan konsumen yang sangat sensitif terkenanya penyakit bawaan makanan. Jadi kalau saya melihat yang perlu diperhatikan adalah berapa lama jeda antara makanan matang sampai disantap. Yang kedua adalah bagaimana distribusinya selama makanan itu ditangani atau makanan itu ditangani. Dan tentu saja kalau saya lihat proses sih tidak terlalu masalah, tetapi setelah proses itu bagaimana kontaminasi ulang. Dan saya melihat juga kalau melihat dari berdasarkan gambar-gambar seberapa jauh misalnya kebersihan atau sanitasi dari peralatan makanan. Dalam hal ini adalah wadahnya. Bisa saja makanannya matang, tapi karena wadahnya itu dicuci dengan tidak baik sehingga masih tercemar, ada kemungkinan maka akan menambah
kuman-kuman ataupun bakteri yang ada di makanan itu. Nah, itu yang menurut saya titik kritis adalah waktu antara matang sampai dengan dimakan. Itu kalau bisa tidak kurang dari 4 jam. Oke, baik. Berarti faktor yang paling berperan itu distribusinya ya, Dok? Waktu, ya. Oke. Nah, kalau seandainya kalau dilihat dari rantai penyediaan pakan nih, Dok, mulai dari Pangan. ya, oh ya, pangan, mulai dari supplier SPPG, proses distribusi hingga pengolahan di sekolah, di titik mana sih biasanya paling rawan terjadinya kesalahan atau kontaminasi, Dok? Kalau dilihat dari ini adalah dapur. Dan Dapur. juga pada saat dapur, kemudian pada saat distribusi. Artinya distribusi itu tidak dilakukan pada suhu yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi kalau dilihat eh, terpaparnya makanan pada suhu dan waktu yang tidak tepat itulah yang akan menyebabkan makanan itu tidak aman dan tidak layak dikonsumsi, terutama untuk anak-anak. Oke, baik. Yang sepengetahuan saya, tapi memang ini kan perlu dikaji lebih dalam, sehingga jangan sampai salah bicara, walaupun kalau kita lihat ya dari hasil laporan laboratorium dari Kementerian Kesehatan, ada beberapa bakteri yang sering muncul, salah satunya yang paling menakutkan itu adalah Salmonella, kemudian ada Bacillus cereus, kemudian ada 2 virus. Kalau virus itu kan kebanyakan dari air, artinya saya mencoba memikirkan mungkin pencucian peralatan kurang tepat. Tapi kalau salmonella itu bisa dari bahan baku, terjadi kontaminasi di dapur, kontaminasi silang itu yang menakutkan, atau kontaminasi rekontaminasi setelah makanan itu matang. Nah, tadi di awal juga sempat dokter mention kalau yang paling rentan terkenanya keracunan pada MBG itu anak-anak dan juga ibu hamil Orang ya, Dok. ibu-ibu yang sedang hamil dan sedang menyusui. Ya. Nah, kalau sampai terjadi keracunan nih, Dok, tentu perlu penanganan cepat dan yang terkoordinasi ya, Dok ya. Jelas, kalau itu sudah ada prosedurnya sebenarnya. Cuman memang eh, kadang kita panik ya. Kita kadang-kadang sudah membuat suatu pedoman, tapi mungkin karena belum disimulasikan, yang namanya panik pasti ada aja ya. Jadi menurut saya adalah penanganan yang cepat itu memang perlu. Jadi memang apa ya, eh, respon cepat itu memang dipentingkan. Nah, kalau di bidang kesehatan hewan, kita sudah mulai melatih bagaimana kita melakukan respon cepat begitu ada apa namanya deteksi dini dalam suatu penyakit. Nah, itu sudah kita eh, contoh pembelajaran dari penyakit mulut dan kuku itu membuat kita atau daerah-daerah itu berespon cepat terhadap penyakit-penyakit baru. Jadi memang ini adalah tantangan kita. Insya Allah ke depan bisa kita tangani satu persatu, tapi ini perlu kajian yang lebih dalam. Tentu saja jangan sampai kita mengorbankan generasi masa depan, kalau saya melihat begitu. Nah, Saya tidak melihat bahwa dokter hewan harus bergerak, enggak. Dokter hewan justru harus bergeraknya di hulu, artinya di unit usaha pangan segar asal hewan. Bagaimana mereka menjamin, karena kita punya punya moto atau punya apa namanya, punya prinsip untuk pangan asal hewan yang beredar di Indonesia, terutama pangan segar asal hewan, itu adalah asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi kalau itu jelas, ya bagaimana caranya mendapatkan asuh? Yaitu kalau bisa mereka unit usaha itu mendapat sertifikasi nomor kontrol veteriner atau yang kita kenal sebagai NKV. Alhamdulillah kalau NKV sudah mulai dalam dengan terakhir Permentan nomor 11 tahun 2020 ini sudah didorong, sudah ratusan unit usaha yang memiliki NKV. Jadi kalau saya selalu mengatakan cari yang NKV, cari yang NKV. oke, Dok. Nah, tadi juga sempat dibicarakan ya, Dok ya. Kalau di dalam MBG itu ada beberapa virus yang virus sama bakteri yang terdeteksi nih, Dok. Nah, kalau dilihat dalam proses penelusuran penyebabnya nih, Dok, jenis uji apa yang biasanya dilakukan untuk memastikan penyebab keracunan itu sendiri, Dok?
Apakah lebih ke arah uji mikrobiologi, toksin, atau mungkin keduanya, Dok? Ah, ini kalau untuk orang awam ya, untuk orang awam itu kita kalau di umum itu ngomongnya keracunan. Padahal kalau foodborne illness atau penyakit bawaan makanan itu adalah penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar. Nah, foodborne illness itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya food infection atau infeksi makanan dan ada food intoxication atau atau intoksikasi makanan. Nah, keracunan makanan itulah intoksikasi makanan. Nah, kalau yang disebabkan oleh bakteri itu yang disebut dengan infeksi makanan atau food infection. Tapi kalau yang disebabkan oleh racun, karena yang termakan itu adalah racunnya atau bahan toksinnya, maka disebut dengan intoksikasi. Tapi untuk orang awam memudahkan ngomongnya keracunan. Tapi saya berharap teman-teman calon dokter hewan ini kita bisa membedakan antara penyakit bawaan makanan akibat infeksi makanan karena oleh bakteri, oleh virus, oleh kapang, dan juga intoksikasi makanan yang disebabkan oleh toksin ataupun racun, misalnya racun yang dihasilkan oleh perkembangan Staphylococcus aureus di makanan, atau racun yang disebabkan oleh racun yang secara alami atau karena kontaminasi itu ada di makanan. Jadi kalau untuk awam ya namanya keracunan makanan, tapi kalau kita lihat sesungguhnya secara ilmu itu sangat berbeda. Nah, untuk bakteri itu umumnya bakteri itu berasal dari mana? Tentu saja dari bahan baku. Nah, kalau salmonella itu memang paling banyak laporan itu kaitannya dengan bahan baku berupa unggas, entah itu daging ataupun telur. Dari banyak laporan literatur bahwa prevalensi ataupun kejadian eh, salmonella pada produk unggas itu jauh lebih besar dibandingkan produk yang lain. Kemudian kalau toksin, toksin itu bisa dihasilkan oleh bakteri yang berkembang ya selama di makanan atau toksin yang memang ada di dalam makanan. Tapi kalau saya menduga toksinnya itu adalah toksin yang berkembang atau yang dihasilkan oleh bakteri yang berkembang di makanan. Kan nggak mungkin orang menambahkan toksin ke makanan. Ya, ya banyak toksin kita kenal ya. Dan yang paling banyak dilaporkan kalau kita lihat salah satunya adalah toksin yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus yang toksin ini adalah toksin yang relatif tahan panas. Artinya kalau makanan itu kita panaskan, bakterinya mati, tapi toksinnya tidak terurai. Tapi ada bakteri yang menghasilkan toksin, ya. Begitu kita panaskan ulang, bakterinya mati, toksinnya terurai. Ada. Nah, ini yang harus kita kita cari tahu. Jadi kalau ada kasus keracunan makanan, kita lihat juga gejalanya seperti apa. Ya, tentu saja pemeriksaan laboratorium sangat penting. Bisa bakterinya, isolasi dan identifikasi, dan juga bisa toksinnya. Apalagi sekarang metodenya sudah cukup canggih, dapat dideteksi secara cepat, ya, walaupun ini bersifat uji tapis ataupun screening, nanti bisa ditelusuri lebih jauh lagi. Oke. Nah, tadi mengenai uji sendiri nih, Dok. Tentunya kita nggak bisa melakukan uji tanpa kita ngambil sampel nih, Dok. Ya, Nah, eh, berbicara mengenai pengambilan sampel nih, Dok. Gimana sih, Dok, prosedur pengambilan sampel yang dilakukan agar analisis yang kita lakukan itu benar-benar akurat dan dapat ditelusuri ke sumber penyakitnya itu, Dok? ya, kalau pengambil sampel saya rasa setiap laboratorium itu sudah punya pedomannya, ya. Untuk menangani kasus-kasus penyakit bawaan makanan, Kemenkes juga sudah punya prosedur utama. Itu bukan bidang pertanian ya. Nah, kalau misalnya mau ditelusuri ke hulu, maka teman-teman dari Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah unit usaha pangan asal hewan itu bisa diminta bantuannya. Nah, mungkin perlu diketahui salah satu kegiatan bidang kesehatan masyarakat veteriner di Lapang adalah melakukan eh, monitoring terhadap cemaran bakteri dan juga kontaminasi bahan kimia. Dan itu dilakukan
oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kabupaten kota, secara apa namanya, secara berkala. Dan banyak juga sekarang platform yang dikembangkan oleh kesehatan masyarakat veteriner terkait dengan aduan dari konsumen. Ya, nanti kalau misalnya cari aja namanya ada kolam, ya. Kemudian yang dilakukan dan itu langsung diterima oleh eh, dinas yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner di kabupaten dan kota. Itu ada kolam, si kolam, itu laporan dari masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa langsung diantisipasi dengan teman-teman pengawas Kesmafet ataupun dari dokter hewan ataupun paramedik veteriner dari dinas. Jadi kalau saya lihat perangkatnya sudah cukup baik. Sekarang bagaimana koordinasi? Kadang memang terus terang ya, saya sendiri kalau kita bicara di antara kita, kita gampang sekali bicara koordinasi, kolaborasi, komunikasi, gampang, gampang sekali, tapi nggak bisa dikerjakan. Ya, jadi ini yang bagaimana saya berharap nih teman-teman IMAKAHI ataupun teman-teman calon-calon dokter hewan, kan kita sudah belajar One Health. Salah satu prinsip One Health, tahu nggak? Ada 4C. Di One Health itu kalau kita bekerja dengan menerapkan kolaborasi, collaboration, communication, ya, coordination, dan capacity building, artinya kita sudah menerapkan pendekatan One Health. Jadi kalau IMAKAHI bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan bidang lain, kemudian bisa berkomunikasi dengan bidang lain, bisa berkoordinasi dengan bidang lain, dan dia saling meningkatkan kapasitas, itu berarti teman-teman IMAKAHI sudah menerapkan One Health. Nah, kadang kita suka lupa, kita itu suka, kalau saya sih mungkin dulu juga mungkin waktu mahasiswa saya agak egosentris ya. Saya pokoknya terserah yang lain mau kayak gimana. Tapi saya mikir setelah dewasa begini, oh ternyata memang kayak saya sekarang. Yang saya hadapi di rumah potong hewan itu kebanyakan adalah masyarakat, bidang sosial. Kalau dalam bidang sosial, dia nggak akan pernah meninggalkan aspek ekonomi. Jadi kalau aspek teknis, jago kita, jago banget. Oh, rumah potong hewan harus A, B, C, D, E, F. Kita harus melakukan vaksinasi anjing. Bisa. Kita tahu dosisnya, gimana cara nyuntiknya. Tapi sekarang bisa nggak kita mengumpulkan orang itu agar anjingnya divaksin? Nggak bisa. Nggak gampang. Kalau ini nyimpang dikit ya. Kalau kita lihat, kenapa sih rabies kok masih tinggi di daerah-daerah tertentu? Vaksin ada, dokter hewannya banyak, para medisnya banyak. Tapi mampukah dia mengajak orang untuk sadar bahwa vaksinnya anjingnya divaksin? Susah. Berarti ngajak masyarakat buat Nah, jadi saya berharap nih ya teman-teman kalau belajar dokter hewan, jago. Kalau untuk nyuntik segala macam jago lah. Tapi bagaimana mengajak orang berkomunikasi nggak semudah berikan telapak tangan itu. ya. Makanya belajar organisasi. Kalau Anda selama berorganisasi bisa meyakinkan orang dan orang mau ikut apa yang kamu pikirkan, Oke, Dok. Nah, menurut pandangan dokter nih, Dok, apakah sistem keamanan pangan kita yang di Indonesia saat ini sudah benar-benar siap nih untuk menopang program dari MBG ini sendiri? Atau justru masih dalam tahap belajar sambil ngambil resiko nih, Dok? kalau dari sistem baik. Jadi kayak misalnya Badan POM untuk pangan olahan. Oke. Untuk pangan segar asal tumbuhan itu ada Bapanas, Badan Pangan Nasional. Untuk pangan segar asal hewan itu ada Direktorat Jenderal Peternak. Ada. Cuman sekarang bagaimana mereka bisa berkolaborasi. Nah, itu lagi. Nah, sekarang karena MBG ini di bawah BGN, Badan Gizi Nasional, bagaimana itu bisa disinkronisasi, diharmonisasi, dikoordinasi, dan juga tidak kalah pentingnya misalnya Kemenko Pangan misalnya. Nah, saya melihat sekarang ini teman-teman dari Kemenko Pangan sudah mulai memperhatikan bagaimana MBG ini kita buat ke depan supaya relatif lebih dapat
mitigasi bahaya-bahaya tadi. Gitu. Terutama kepentingan dari itu adalah bagaimana kita meminimalisasi risiko terjadinya kejadian penyakit akibat atau bawaan pangan. Itu. Dan yang paling ditakutkan lagi sebenarnya adalah ke depan, jangan sampai orang itu, anak-anak itu terinfeksi oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Itu yang kita takutkan sekarang. Saya juga berpikir, jangan-jangan salmonellanya sudah resistan. Kalau sudah resistan, kan kasihan. Kita tahu bahwa resistansi antimikrob atau antibakteri atau resistansi terhadap antibiotik itu kan bisa ditularkan antar bakteri. Kalau itu udah kejadian sudah menular, kan kasihan. Mungkin itu. Jadi concern saya, terutama sebagai dokter hewan yang tahu bidang higiene pangan dan keamanan pangan, saya berpikir, waduh, harus hati-hati nih. Tantangan terbesar juga ya dok, Ya, di bidang kedokteran hewan nih dok. artinya kita jangan, ya kadang-kadang kita melihat, wah ini kita paling penting, enggak, kita bagian dari mereka gitu. Bagaimana kita ikut Andil. andil dengan program itu. Menurut saya IMAKAHI bisa kok berperan. Misalnya saja, ya nggak usah jauh-jauh memberikan penjelasan atau leaflet atau seperti saat ini saya sangat mendukung ya. Program Arteris ini ya dok ya. Ya, karena mau nggak mau kan nanti suatu saat juga ini akan didengar oleh teman-teman yang kan saya lihat juga ada beberapa alumni yang buka SPPG. Saya tahu itu, tapi nggak usah disebutkan. Iya. Nah, mungkin tadi kita udah membahas mengenai MBG nih dok. Nah, kemarin itu Fauzan sempat baca kalau MBG ini nanti bakal berdampak nggak sekarang, tapi mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang nih dok. Kira-kira pandangan dokter bagaimana? Tergantung dari penanganan sekarang. Kalau penanganan sampai saat ini masih buruk, artinya masih banyak menyebabkan kasus sakit, itu tentu saja tidak. Oleh sebab ini kalau menurut saya sih perlu kajian yang mendalam, review yang mendalam, supaya benar-benar bahaya-bahaya tersebut dapat dimitigasi atau kita minimalisasi. Itu aja supaya dampaknya sesuai dengan harapan kita untuk menjadikan generasi emas di masa datang. Sesuai dengan motonya Bapak Presiden ya dok ya. Ya. Generasi emas 2045 nih. Oke, selanjutnya nih dok, dari pengalaman dan perjalanan karir dokter, apa hal yang penting yang seharusnya dipahami oleh generasi muda, khususnya calon dokter hewan nih dok, dan ahli gizi tentunya, terkait peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketahanan pangan? Kalau untuk dokter hewan, saya berharap dia paham ilmunya. Karena dalam pendidikan, ya, kita tahu bahwa di pendidikan kedokteran hewan, kita punya yang namanya acuan dari World Organization for Animal Health. Artinya WAH atau Badan Kesehatan Hewan Dunia. Nah, Badan Kesehatan Hewan Dunia itu sudah mengeluarkan yang namanya one day kompetensi atau kompetensi satu hari setelah seseorang itu lulus jadi dokter hewan. Salah satu kompetensi yang dituntut oleh WOAH pada seorang dokter hewan terkait dengan pelayanan kesehatan hewan nasional itu antara lain kalau kita lihat ada higiene pangan, food hygiene, ada zoonosis, kemudian ada epidemiologi. Artinya, dokter hewan dengan mempelajari higiene pangan, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk lingkungannya. Nah, ini yang mungkin saya tahu higiene pangan itu mungkin dipandang aja enggak ya. Ini Pak Denny kan bisa-bisanya aja. Tapi kalau kita paham, kalau kita lihat di Eropa, atau kita lihat perdagangan aja sekarang, betapa krusialnya peran seorang dokter hewan di dalam perdagangan dunia. Dalam hal ini misalnya, contoh ya saya terlibat misalnya, bagaimana kalau Indonesia mau melakukan pemasukan ataupun impor daging, ya, nih dari negara-negara yang mungkin berbeda status kesehatan hewannya. Siapa yang melakukan analisis risiko? Dokter hewan. Siapa yang mengkaji atau menilai rumah potong hewannya? Dokter hewan. Jadi saya bersyukur ya bisa terjun ke sini. Jadi saya bisa melihat berbagai
rumah potong hewan di beberapa negara. Ya, artinya saya nggak mengajak semua untuk terjun di higiene pangan, enggak, tapi minimal dokter hewan paham tentang keamanan pangan. Karena keamanan pangan itu juga eh, kerjanya dokter hewan yang di farm, di peternakan itu kan ketahanan pangan. Dia meningkatkan populasi. Tapi kalau populasi meningkat terus produknya tidak aman, artinya juga percuma. Jadi peran dokter hewan sangat krusial di bidang peternakan supaya produksinya baik dan produknya juga aman, sehat, utuh, dan halal tentunya kalau di Indonesia. Dengan asuh ya dok. Iya, betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok. Nah, bagaimana menurut dokter cara menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat bahwa pangan itu bukan hanya soal gizi, rasa kenyang, tetapi juga menyangkut tentang tanggung jawab sosial dan keselamatan publik. Pertanyaannya bagus tapi susah dijawab ya. Kalau saya melihat gini, di Indonesia ujung tombaknya keamanan pangan ibu rumah tangga. Makanya saya sangat setuju kalau misalnya Posyandu melakukan eh, apa eh, apa namanya kajian-kajian atau memberikan informasi kepada ibu-ibu. Kemudian saya selalu mendukung kalau misalnya ada teman-teman PKK ataupun ibu dharma wanita untuk melakukan webinar atau tentang kamu, saya sangat mendukung. Karena menurut saya salah satu penjaga dan ujung tombaknya keamanan pangan di Indonesia adalah ibu. Karena dialah yang mengatur menu, dia yang tahu bagaimana dapur, ya. Bapak mah tinggal makan, ya. Tapi yang menjaga anak juga ibu. Jadi kalau ibunya nggak tahu apa-apa, hancurlah keluarganya. Ya contoh sekarang, kalau kita lihat, karena ibunya sibuk, dia nggak tahu apa-apa, dia hanya percaya dengan sosmed, maka anaknya pikirannya harus kasih yang terbaik. Nah, kalau yang kasih yang terbaik itu misalnya, wah saya harus beli susu yang seperti ini, tapi susunya banyak gulanya. Saya harus membeli makanan yang ini, wah nggak taunya nggak keruan. Jadi, oh anaknya, pokoknya anak saya nggak repot, saya nggak mau diganggu anak saya. Apa yang anak saya mau saya kasih. Oh, saya mau misalnya makanan yang ya yang fast food, ya dikasih. Tapi kan kita nggak tahu efeknya berikut seperti apa. Jadi ya, yuk kita sama-sama semua, terutama ibu-ibu ya. Saya selalu kalau di dalam paparan saya selalu mengatakan, jadilah konsumen yang cerdas. Artinya kita jangan hanya percaya dengan di media sosial. Karena saya suka sedih kadang-kadang pangan asal hewan itu selalu jadi kambing hitam atau menjadi apa ya, bahan yang kayaknya tidak aman gitu ya. Contoh ada telur palsu lah, jangan makan daging ayam lah dan seterusnya. Yang menurut saya aneh gitu. Ya buat saya aneh, buat mereka sih enggak. Oke, baik dokter. Mungkin tadi pertanyaan terakhir menutup podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak dokter Denny Sama-sama atas Mas Fauzan. pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Dari diskusi kita pada hari ini, kita melihat bahwa bahan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tapi juga bagaimana menjamin mutu, keamanan, serta tanggung jawab sosial di baliknya. Ya, Dan di sana peran dokter hewan ternyata sangat krusial banget, mulai dari pengawasan, edukasi, hingga kebijakan publik. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa memberikan wawasan yang luas bagi seluruh pendengar Arteris dan Min. juga menumbuhkan semangat terus kontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, aman, dan sejahtera. Sampai jumpa di episode Arteris berikutnya. Saya Fauzan Novendri, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Arteris.